Perlukah MUI dibubarkan? Soal efek dari mundurnya Kiai Miftahul Akhyar dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), mundurnya Kiai Miftahul Akhyar ini bisa jadi contoh baik bagi budaya organisasi di Indonesia. Apalagi dalam hal ini politik terkait dengan Islam. Mundurnya Kiai Miftah adalah contoh kepatuhan etik organisasi, membuktikan komitmen Kiai Miftah untuk tidak rangkap jabatan saat dipilih menjadi Rais Am di PBNU di Muktamar 34 Lampung. Ia pun mencontohkan budaya seperti ini sangat bagus dan harus ditiru oleh tokoh dan elit organisasi lain. Termasuk di dalamnya adalah elit dan pengurus partai politik. Secara teoritis, semisal dalam pandangan Max Weber misalnya, birokrasi atau organisasi modern harus dijalankan dengan prinsip spesialisasi dan efisiensi, dalam artian bahwa fokus terhadap satu fungsi yang diamanatkan. Hal ini penting agar memaksimalkan potensi untuk menjalankannya. Karena itu, rangkap jabatan perlu diminimalisir. Apalagi di PBNU dan MUI adalah dua lembaga besar dan strategis. Kiai Miftahul Akhyar mundur karena ingin fokus di PBNU. Dalam sejarah politik Islam di Indonesia, beberapa nama ulama juga mengemban amanah double tersebut, menjadi Rais Am PBNU sekaligus Ketum MUI. Contohnya adalah Kiai Ma'ruf Amin yang pernah jadi Rais Am dan PBNU dan Ketum MUI sebelum dipilih jadi Wapres Jokowi. Lalu ada ulama karismatik, Allahumma firlah, Kiai Sahal Mahfud yang jadi Rais Am PBNU dan Ketum MUI. Secara tradisi, ketika ulama dari NU terpilih jadi Ketum MUI, maka sekjen adalah dari Muhammadiyah. Ketika Ma'ruf Amin terpilih jadi Ketum MUI, maka Anwar Abbas dari Muhammadiyah jadi sekjen. Periode Kiai Miftahul Akhyar jadi Ketum MUI, sekjennya adalah Buya Amirsah Tambunan dari Muhammadiyah. Kiai Miftahul Akhyar bercerita soal alasan ia mundur dari Ketum MUI. Ia juga menyebut soal bid'ah dalam organisasi ketika mendapatkan dua amanah sekaligus jadi pemimpin organisasi umat Islam tersebut. Semula beliau keberatan, tapi kemudian beliau takut menjadi orang pertama yang berbuat bid'ah dalam NU. Karena selama ini Rais Am PBNU selalu menjabat Ketua Umum MUI. Saat ini Kiai Miftah menambahkan dirinya merasa bid'ah. Sudah tidak ada lagi, ia secara resmi mengumumkan mundur dari Ketum MUI dan mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi pada hari ini. Kiai Miftahul Akhyar berkomitmen untuk merealisasikan janji di hadapan Majelis Ahli wal Aqdi untuk fokus mengemban amanah jabatan tertinggi sebagai ulama di NU. Beliau terpilih orang para ulama NU yang tergabung dalam Ahlul Hal wal Aqdi. 9 ulama terpilih sebagai dewan tertinggi di NU untuk memilih ulama pemimpin di NU dalam momen Muktamar Lampung 2021 lalu. Hal itu disampaikan oleh Kiai Miftah, sapaan akrabnya Kiai Miftahul Akhyar, saat memberikan pengarahan dalam rapat gabungan Syariah Tahfidziyah PBNU di kampus Unusia, Parung, Bogor, Jawa Barat. Di saat Ahlu Hal wal Aqdi Ahwa Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan beliau sebagai Rais Am. Ada usulan agar beliau tidak merangkap jabatan. Beliau langsung menjawab sami'na wa ta'na. Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan. Apakah MUI dan politik Islam di Indonesia terus efektif? Efek keputusan ini dalam politik Islam di Indonesia, apalagi menurutnya dalam beberapa tahun terakhir MUI kerap menimbulkan kontroversi.
Artinya keberadaan MUI yang tidak jarang menimbulkan kontroversi baik secara institusi ataupun personal perlu dijawab oleh ketua umum yang baru. Rekaman video yang memperlihatkan salah satu peserta aksi dari Persaudaraan Alumni alias PA212 saat sedang melakukan sholat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Fikri tampak memakai jubah hijau melakukan sholat asar di atas mobil komando. Dalam gerakan salatnya itu tampak ia melakukan gerakan ruku kembali setelah gerakan iktidal. Video itu viral di media sosial dan ini juga menjadi pertimbangan di MUI. Katanya beliau adalah anggota MUI juga. Pada November 2021, lalu salah satu pengurus teras MUI bernama Zain An-Najah ditangkap oleh Densus 88 karena diduga terkait dengan terorisme. Zain An-Najah dianggap sebagai salah satu pentolan Jamaah Islamiyah. Ia juga merupakan pengurus MUI di bidang fatwa periode kepengurusan 2020-2025. Sebagai misal adalah adanya anggota MUI di daerah yang terlibat dalam gerakan khilafah, radikalisme, ataupun terorisme. MUI harus menjadi benteng keagamaan bagi keutuhan dan kemajuan NKRI, bukan sebaliknya. Bahwa apakah MUI masih merapatkan keputusan Kiai Miftahul Akhyar mundur, bahwa Sekjen MUI Buya Amirsah Tambunan menuturkan bahwa pihaknya belum bisa menerima pengunduran diri dari Kiai Miftahul Akhyar dari jabatan sebagai ketua umum. Hal itu berdasarkan hasil rapat kesekjenan, belum ada keputusan dan masih ditimbang soal keputusan Kiai Miftah tersebut. Alasannya berdasarkan hasil musyawarah nasional Monas MUI ke-10 pada 2020, Kiai Miftahul Akhyar harusnya menjabat sebagai ketua umum selama 5 tahun dari 2020 sampai 2025. Meski begitu, pihaknya mengkonfirmasi terkait surat dari Rois Am PBNU tersebut sesuai keputusan rapat kesekjenan, terkonfirmasi betul adanya surat pengunduran diri dari MUI. Untuk prosesi mundur dari Ketum MUI, Buya Amirsah menjelaskan harus melalui mekanisme organisasi, sebab Kiai Miftah masih harus menjabat sampai 2025 mendatang. Rapat kesekjenan memutuskan belum bisa menerima pengunduran dari Ketum karena keputusan Monas. Nah, artinya Kiai Miftahul Akhyar itu mundur dari jabatan MUI, maka itu adalah langkah yang tepat. Kalau melihat situasi dan kondisi saat ini, MUI adalah menjurus kepada kontroversial selama ini. Tidak begitu independen. Mungkin itu yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus channel ini karena ada berita-berita terbaru dan viral setiap harinya.